Ya, anak-anakku sekalian, mari sekarang kita belajar matematika. Belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya. Kita tahu bahwa pecahan itu terdiri dari contohnya 4 per 5. Nah, itu 4-nya disebut pembilang dan 5-nya disebut penyebut. Nah, untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan, kita tahu harus disamakan dulu penyebutnya. Ya. Contohnya, kalau penyebutnya sama, contohnya ya, 2 per 11 ditambah 3 per 11. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, maka mudah, tinggal ditambahkan pembilangnya, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5 per 11 ya. Penyebutnya nggak usah ditambahkan karena sudah sama ya. Nah, sekarang bagaimana kalau penyebutnya berbeda ya? Contohnya 3 per 4 dikurang 3 per 8 ya. Nah, 3 per 4 dikurang 3 per 8. Nah, ini kan penyebutnya berbeda, yang satu 4, yang satu 8. Nah, untuk menyamakan penyebutnya kita cari KPK. Apa arti KPK? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ini kecil ya, K-nya di sini. Ini makanya disebut KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil, K-nya ini ya. Nah, sekutu di sini artinya sama, sekutu sama. Nah, untuk mencari KPK-nya kita cari kelipatan 4. Itu berapa saja? Kelipatan 4 itu 4, 8, 12 dan seterusnya. Lalu kelipatan 8 berapa? Itu mulai dari 8 dan seterusnya. Nah, kita sudah tahu bahwa kelipatan persekutuan terkecilnya adalah ini ya, ini 8, ini 8. Berarti KPK-nya adalah 8 ya. 8. Nah, untuk mengisi titik-titik di sini caranya bagaimana? Itu 8 dibagi 4 ya. 8 bagi 4 sama dengan 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Lalu untuk mengisi titik-titik ini caranya gimana? 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 kali 3 sama dengan 3 ya. Nah, sekarang karena sudah sama penyebutnya, tinggal ini kan tandanya kurang, tinggal dikurang pembilangnya. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Ini karena sudah sama penyebutnya jadi 3 per 8 ya. Nah, itu jika penyebutnya berbeda ya. Nah, contoh yang lain ya. Misalnya 5 per 9 ditambah 1 per 3 ya. 5 per 9 tambah 1 per 3. Nah, kita ambil sebenarnya dari sini, dari kedua bilangan ini bisa diambil salah satu KPK-nya, yaitu berapa? Ya, 9 ya. 9 karena 9 bisa dibagi 9, 9 juga bisa dibagi 3. Biasanya kalau dua bilangan ini kita ambil yang besar kalau bisa
dibagi bilangan itu bisa dibagi dari kedua bilangan itu ya. Nah ini tambah nih, jadi disamakan dulu penyebutnya nih. Nah lalu 9 dibagi 9 1 kali 5 lalu 9 dibagi 3 3 kali 1 3 ya. Lalu karena penyebutnya sudah sama, jadi 5 tambah 3 sama dengan 8 ya. 8/9. Nah itu contoh yang ketiga ya. Sekarang contoh selanjutnya. Nah misalnya 2/3 dikurangi 1/4 ya. Nah ini kan penyebutnya berbeda, kita samakan penyebutnya yaitu dengan cara mencari KPK-nya. Mencari KPK boleh dengan cara mencari kelipatannya atau dengan cara mengalikannya. Contoh mencari kelipatan 3 itu dimulai dari 3 6 9 12 dan seterusnya. Lalu kelipatan 4 sama dengan 4 8 12 dan seterusnya. Nah ini sudah ketemu ada yang sama yang sekutu yang sama, yaitu berapa? 12. Berarti KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Sebenarnya tidak dengan cara begini juga bisa, yaitu dengan cara mengalikan bilangan tersebut. Itu 3 kali 4. Itu 3 kali 4 12 ya. Atau bisa juga dengan cara mencari kelipatan 3 berapa, kelipatan 4 berapa ya. Nah, ini untuk mengisi ini adalah 12 dibagi 3 4 kali 2 8 ya. Lalu 12 dibagi 4 3 kali 1 3 ya. Nah penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangnya 8 dikurangi 3 sama dengan 5/12 ya. Nah itu. Nah sekarang contoh yang lain, misalnya penjumlahan pecahan seperti ini ya. 3/8 ditambah 5/6 ya. Nah ini kita cari KPK dari 8 dan 6 ya. Kita cari dulu kelipatan 8 berapa? 8 16 24 32 dan seterusnya. Lalu kelipatan 6 sama dengan 6 12 18 24 dan seterusnya. Nah kita udah tahu, udah ada yang sekutu yang sama, yaitu 24. Berarti KPK-nya adalah 24 ya. Ditambah penyebutnya jadi samakan dulu, jadi 24. Nah untuk mencari ini caranya 24 bagi 8 3 kali 3 9. 24 bagi 6 4 kali 5 20. Isinya adalah 29/24. Nah 29/24 ini belum selesai isinya. 29/24 itu belum selesai, harus disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Atau jadikan pecahan campuran, karena pembilangnya lebih besar. Kalau pembilangnya lebih besar itu bisa dijadikan pecahan campuran. Ini pembilangnya 29, penyebutnya 24. Jadi jika kamu menemukan jawaban pembilangnya lebih besar, itu harus selalu dijadikan pecahan campuran.
Nah, caranya bagaimana? 29 dibagi 24. Berapa 29 bagi 24? Itu dapat 1. 1 kali 24, 24 ya. Nah, lalu dikurang 9 dikurangi 5. Nah, berarti 29 bagi 24 itu hasilnya berapa? 1 ya. Hasilnya 1, lalu 5-nya dikemanakan? Nah, 5-nya jadi pembilang 5 per 24 karena sisanya 5. Jadi 29 bagi 24 itu 1, 5 per 24. Nah, ini baru selesai ya. Jelas ya. Nah, itu contoh yang lain ya, misalnya 5 per 6 dikurangi 5 per 9. Nah, 5 per 6 dikurangi 5 per 9. Berapa penyebutnya supaya sama? Nah, kita boleh cari kelipatan 6 itu berapa aja? Kelipatan 6, 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Lalu kelipatan 9, 9, 18, 27, dan seterusnya. Karena kita sudah menemukan yang sama, 18, 18 sekutu ya, yang sama itu, jadi KPK-nya adalah 18 ya, dikurang 18 sama dengan nih. Nah, ini penyebutnya kan sudah sama, samakan 18 untuk mengisi titik-titik ini adalah 18 dibagi 6, 3 kali 5, 15. Lalu ini 18 bagi 9, 2 kali 5, 10. Jadi 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Nah, ini selesai. Ini nggak bisa dijadikan pecahan campuran karena pembilangnya lebih kecil. Nah, yang jadikan pecahan campuran itu jika pembilangnya lebih besar ya. Nah, demikian penjelasan tentang pengurangan dan penjumlahan pecahan ya. Nah, kita ini adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Nanti selanjutnya hari berikutnya kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran ya. Nah, sampai di sini dulu ya. Terima kasih.